ご唱和ください。我の名をウルトラマン Z。 ウルトラマン Z。 Ultraman Z Delta Rise Call。 黄金の嵐。Yo, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Chow Henshin, di channel review mainan ala kadarnya. Oke, di sini saya mencoba lini baru ya teman-teman, yaitu SH Epic War dari series Ultraman. Meskipun saya tidak mengikuti series Ultraman ya, tapi saya itu tertarik ya dengan series Ultraman. Terlebih ini yang New Generation ya, saya juga belum tahu itu New Generation itu dari siapa, dari Zero atau dari siapa, dari Zero atau dari Jet, Arc atau Grid atau yang lainnya. Saya belum tahu gitu ceritanya. Saya tuh nonton ketika waktu kecil itu Ultraman Cosmos ya, Ultraman Cosmos 3, Dina, terus siapa lagi, Gaia, Ultraman Taro. Belum kealaman sih saya. Belum pernah, bukan masanya sih, saya kelahiran tahun 19 berapa saya lupa lagi ya. Saya cuma nonton dari Gaia 3, Dina, lalu Cosmos, Nexus, terus siapa lagi, cuma sampai sana aja sih. Lalu saya berhenti, lalu menonton Kamen Rider ya. Saya sebenarnya fokusnya ke Kamen Rider sih. Oke, ini saya beli item yaitu Ultraman Z ya, jadi New Generation yang final formnya mungkin ya sebutannya, saya kurang tahu itu ya, mungkin final formnya yaitu Ultraman Z Delta Rise Claw ya. Ini item di Bandai teman-teman. Ya, ini saya beli dengan harga 1.100.000 ya, cukup lumayan lah. Padahal kemarin saya lihat di lelangan di Facebook itu MISB seharga 750 dan winnya di sana tetap harganya gak naik jadi 750. Harga MISB itu sangat worth it karena kemarin juga saya lihat di Facebook ada yang jual seharga 850, laku juga, kondisinya BIB. Dan otomatis ketika saya nemu harga 1.100.000 ya, saya gas aja lah. Oke. Ya, ini saya beli 1.100.000. Kondisinya MISB. Jadi worth it lah menurut saya ya. Nggak tahu kalau menurut kalian itu worth it atau enggak. Menurut saya sih worth it aja. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan unboxing ya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita akan unboxing ya box coklatnya terlebih dahulu. Nah, kita mintul cok, nggak tajam. Nah, sudah BIB ya teman-teman. Kadang-kadang keterangan BIB ataupun MISB itu suka salah persepsi ya. Kalau MISB menurut saya tuh ya main install box seperti ini atau box dalamnya masih segel. Ini box coklat masih segel berarti ya bagus MISB itu. Kalau BIB back in box mau kondisinya ada apa tuh plastik perut, itu back in box atau OFC, karena tidak menjamin sih sebenarnya kalau back in OFC juga bahwa mainan tersebut belum dikeluarin gitu. Kalau ini kan MISB masih segel ya, berarti belum dimainin. Oke, ini sudah di unboxing teman-teman. Nah, ini masih segel teman-teman, MISB mantap. Ini juga dua ya selotipnya. Kok gini selotipnya cok. Oke, kita langsung saja teman-teman buka unboxing.
cari. Oke, sudah jadi BIB. Kita buka. Tarang, wow mantap. Ada Suburaya. Kita belum lihat boxnya ya, tampilan boxnya. Ini saya sudah cek terlebih dahulu bahwa ini MISB. Kita ke tampilan boxnya dulu teman-teman. Saya lupa karena excited ingin lihat barangnya. Untuk tampilan depannya teman-teman, kalau yang reguler itu ada mikanya ya, kayak seperti reguler Kamen Rider. Lalu kalau yang sesi Ultraman tuh yang lini Ultraman sama sih, box yang tertutup gitu, si figurnya eksklusif di dalamnya. Lalu di sini ada logo figur dari logo figur, ada figur yang telah diposukan seperti ini. Lalu ini ada foto dari Ultraman Z Delta Rise Claw-nya yang seriesnya ya, hampir mirip seperti ini. Lalu ada tulisan Ultraman Z Delta Rise Claw, lalu SAE figuar, lalu ada logo P Bandai Tamashii Nation Bandai warna biru. Di sini juga ada Tamashii Nation Quality. Di sini ada logo Kamen Rider Ultraman Z ya, logo Ultraman Z. Lalu di bawahnya ada Ultraman Z Delta Rise Claw, sama di sini seperti yang di depan ya. Lalu di atasnya cuma ada tulisan SF figuar, di sampingnya ada tulisan Ultraman Z Delta Rise Claw. Lalu ada figur yang telah diposekan, lalu ada tulisan SF figuar. Lalu untuk di belakangnya teman-teman ada pose-pose dari figurnya. Di sini ada logo Suburaya ya, dan warning choking hazard. Lalu ada optional part, yaitu kita mendapatkan pedang dari Belial, apa sih namanya lupa lagi, Belial apa lupa lagi. Dan di sini ada efek ocean untuk Alpha Edge ya, Jet Alpha Edge. Lalu di sini figurnya movable holding, mantap sekali. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita akan lihat bagaimana figurnya ya, detailnya. Oke. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita akan mengecek bagaimana detail dan artikulasi dari SAF Ultraman Z Delta Rise Claw ini. Kita lihat dulu ya teman-teman, dari ada apa itu, selembaran movie ya kalau gak salah tuh. Ini movie, ada munculnya Absolute Diablo di sini nih. Saya juga pengen nih saya Absolute Diablo, dan juga ini entah siapa ya, saya kurang tahu siluet siapa ini. Saya belum pernah nonton juga untuk movie-nya New Generation of 3 ya, Trigger, mantap sekali. Dan juga Jet, ini bukan SAF juga, ini promosi film sih sebenarnya. Suburaya Imagination Anniversary ke 55 tahun mungkin ya. Nah, ada apa itu judul-judul dari Ultraman-nya. Ada Suburaya Imagination, ada gambar-gambar dari Ultraman-nya, yaitu ada Taiga. Ini motionnya siapa ini gak tahu. Seven, Victory, ini Ultraman apa gak tahu. Ini ya saya kurang tahu kalau era yang Showa ya. Ini juga Spinal Bomb apa, bukan Spinal Bomb, saya kurang tahu lagi. Jet. Lalu ini Ultraman apa ya, yang gabungan dari 3 Ultraman tuh, apalagi saya Grid. Ini Ultraman Gaia ya, mantap. Oke, kita langsung saja ke manualnya teman-teman ya. Kita bakal lihat bagaimana instruksi dari manualnya. Kita harus benar-benar baca ini. Untuk part tangannya cukup banyak di sini kalau saya lihat ya, yaitu 1 2 3 4 5 6 7 8 4 pasang tangan. Lalu di sini untuk mengganti color timernya yang logo Jet dari biru ke merah, itu cukup di slide ke atas. Nah seperti ini. Oke, lalu di belakangnya ada warning may wrap up.
Ya ini hati-hati lecet ya teman-teman di sini. Aduh, bagian ini lecet, ini lecet, ini lecet, lehernya lecet, semuanya lecet dong. Ya tidak direkomendasikan untuk dibanyak artikulasikan seperti itu. Oh ini bisa ditarik, ternyata kirain nggak bisa loh, jadi bisa ditarik ya. Ini belia rock ya namanya tuh. Ini cara untuk mengganti part memegang belia rocknya. Ada di sini. Oh kita bisa memasang ini ya untuk mode Delta Rise Claw dan juga mode Alpha Edge atau apa yang lainnya ya. Alpha yang lainnya, Ultraman Jet yang lainnya. Oke sih, kita langsung saja teman-teman, kita lihat ya bagaimana kondisi dari SAE figurnya. Nah ini dia teman-teman, kondisinya masih oke. Mantap sekali detailnya. Nah ini detail dari efek Z Alpha ini bisa dipakai untuk dia nih, Z Delta Rise Claw atau yang Alpha juga bisa ya. Rekomendasi buat Alpha sebenarnya. Detailnya cukup bagus tapi enggak terlalu clear. Ini clear biru ya, biru laut, biru muda. Lalu ada belial rocknya, ini ada artikulasinya, detailnya mantap sekali teman-teman. Detailnya mantap, matanya warna emas, harusnya warna merah kalau ngikutin belial, tapi udah akurat sebenarnya kan warna emas. Ini mulutnya bisa dibuka loh. Kelihatan nggak? Bisa dibuka. Nah, coba ditutup. Detailnya warna ungu, ini pisaunya metalik gitu, warna merah hitam, mantep seperti belialnya. Kita mendapatkan banyak pertangan tapi polosan warna silver saja. Ada relax hand dan yang lainnya. Lalu ada color timer warna merahnya ya, jadi di sini kelihatan pink warna merah. Itu kalau color timer tuh menandakan kekuatannya hampir habis ya. Oke, kita langsung saja teman-teman lihat SAF-nya di sini. Nah, ini dia teman-teman SAF-nya, mantap sekali. Ya kelihatan ya. Atau kita perlu pencahayaan. Kita lihat sudah. Untuk detailnya seperti ini teman-teman, ya kelihatan banget nih. Nah, mantap sekali detailnya teman-teman. Ini tanduknya mirip kayak Zero Beyond karena memang campuran dari 3 rider ya. 3 rider. Kok Kamen Rider mulu sih? Aduh, kebiasaan. Percampuran dari 3 Ultraman, yaitu Ultraman Zero Beyond, lalu ada Ultraman Guard Primitive kalau gak salah tuh ya, lalu ada Ultraman Belial kalau gak salah seperti itu sih, gabungan dari 3 Ultraman. Untuk detailnya mantap juga, ini tanduknya mirip kayak Zero Beyond ya. Ini Ultraman Z yang di tengah, lalu detail warna dari Zero, Grid dan yang lainnya, warna biru, merah, emas, silver campur jadi satu. Di sini ini part clear metalik ya, di dalamnya warna clear metalik, mantap sekali. Di belakangnya detailnya juga mantap nih. Ini ada minor, minor cocok ya, bagus. Untuk detail bagus sekali teman-teman. Tanduknya runcing banget, lalu detailnya punggungnya juga bagus, gila sih. Untuk di belakangnya telapak kaki tidak ada apa-apa, polosan aja. Ini armor tangannya juga bagus, clear, dalamnya metalik warna biru atau hijau, mantap. Ini logo Z nya juga mantap, logo Z nya di color timernya mantap juga. Ini jidatnya juga clear di
gini teman-teman, kelihatan kayak biru ya di pinggir, padahal hijau. Mantap juga, keren. Saya suka banget untuk prom yang ini. Nah, mungkin untuk detail seperti itu aja teman-teman. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita akan mengecek bagaimana artikulasi dari SHF Figuar Ultraman Z Delta Rise Claw ini. Untuk detail tangan sih sebenarnya ya gitu-gitu aja, warna silver, cuma beda-beda bentuknya. Enggak logo untuk kopek seperti piringan ini yang dua part ini, lalu ada part tangan mencengkram ini untuk belia roknya, untuk memegangnya ini relax hand, ini pose swatch nggak tahu saya apa itu, dan juga ini pose kayak Kamen Rider ya untuk siap-siap bertarung. Oke, mungkin cuma saja untuk sesi ini. Kita lanjut ke sesi selanjutnya. Ciao. Oke teman-teman, kita lanjut ke sesi selanjutnya. Kita akan mengecek bagaimana artikulasi dari SHF Figuar Ultraman Z Delta Rise Claw ini. Untuk kepalanya teman-teman bisa ke bawah sejauh ini aja sih sebenarnya. Hati-hati lecet ya, sudah diperingati juga di manual papernya. Lalu ke atas sebenarnya cukup jauh seperti ini. Mantep. Tengkleng bisa, sini juga bisa. Berputar ini ngikut lehernya, nah bisa. Hati-hati untuk menggerakkannya, takutnya lecet ya, karena sudah diperingati juga. Untuk kepala oke, nice lah, tidak terlalu perfect juga, tapi oke gitu. Untuk shoulder armornya bisa digerakkan karena ini ball joint ya teman-teman, berputar juga tidak ada masalah sebenarnya. Hati-hati lecet juga teman-teman. Lalu sampingnya juga sama seperti ini. Oke, untuk tangannya teman-teman kita bisa tarik. Nah, bisa tarik sedikit lalu ke atas sejauh ini aja sih. Nah, oke, mantep. Untuk ini tidak ada bicepnya ya, tidak ada artikulasinya di sini. Tapi untuk tangannya bisa digerakkan. Di sini ada artikulasinya. Tapi bisa diputar juga ya di sini. Berputar 360 derajat tidak ada masalah. Tidak ada masalah, sebenarnya ada masalah sih. Ini armornya kehalang juga karena memang ya sedikit gak bisa menyatu ke sini gitu kan. Kalau Kamen Rider itu menyatu dengan tangannya, kalau ini seperti di pundaknya gitu. Oke, untuk sikutnya ditekuk sejauh ini aja teman-teman. Oke, lalu untuk pergelangan tangannya bisa sejauh ini aja, nggak terlalu banyak. Sebenarnya bisa diputar, tapi ini ada armor yang menghalanginya, jadi takutnya lecet gitu. Oke, untuk bodinya ke depan sejauh ini aja teman-teman, ke belakang cukup jauh seperti ini, dan juga bisa diputar 360 derajat, tapi sayang bakal lecet di sini. Lalu untuk dadanya juga ada artikulasinya. Untuk bagian kaki ini bisa ditarik teman-teman, ditarik untuk sedikit ngangkang, karena memang kalau ngangkang nggak bisa full ngangkang di sini. Cuma sejauh ini aja cuma sejauh ini aja ngangkangnya. Untuk ke depan tidak ada masalah sebenarnya, ada kalau nggak ditarik ini bakal lecet. Lalu untuk ke belakang sejauh ini aja deh. Ya cukup terbatas. Lalu untuk lututnya sejauh ini aja teman-teman. Oke, untuk kakinya di sini bisa diputar, tapi hati-hati lecet teman-teman ya. Nggak bisa dong, bisa sih sebenarnya, nggak bisa. Waduh, bahaya ini. Tapi untuk ke belakang sejauh ini, ke depan sejauh ini aja, dan ujung kaki bisa ditekuk. Ini susah cowok. Nah, yang ini bisa ditekuk
ini gak bisa diputar ternyata ya. Saya ngeri sedap boy. Takutnya kenapa-napa. Ini ujung kakinya bisa nggak bisa diputar ini. Kotak kotak di sananya, solder pack melnya. Jadi yang bisa diputar itu bagian depannya aja, yang ini kalau dalamnya enggak. Begitu. Untuk artikulasi menurut saya ini agak cukup terbatas ya. Jadi ada rasa takut untuk memainkannya karena banyak yang rawan lecet, apalagi silver ya. Silver itu rawan lecet banget. Nah, untuk jetnya bisa kita ditekan ke atas lalu dicabut, ini timer jetnya diganti untuk part yang merah. Oke, mungkin teman-teman itu untuk artikulasi. Menurut saya artikulasinya cukup terbatas banget karena rasa takut untuk memainkannya itu cukup besar ya, berbahaya sekali gitu. Lecetnya bener-bener rawan ini ya, no problem lah untuk saya karena memang jarang diposekan juga saya juga. Oke, kita lanjut ke sesi selanjutnya teman-teman. Ciao. Oke teman-teman, mungkin dicukupan saja sekian untuk review kali ini. Untuk kesimpulannya, SAF Figuar Ultraman Delta Rise Claw ini menurut saya
dengan harga 1.100.000, kondisinya BIB ya, nggak tahu ini BIB atau ini ASB, saya juga nggak tahu ya. Itu tidak worth it karena memang melihat dari pasaran, karena memang ini jadi apa ya, nggak rare amat sih, karena saya nyari cukup tergesa-gesa, jadi harganya cukup mahal. Yang worth itu harga 700 atau 800.000 menurut saya worth it lah. Kalau 1.100.000 itu kemahalan, meskipun aksesorisnya cukup banyak, menurut saya tidak worth it juga ya, entah kenapa lah. Menurut saya ini, saya pertama kali cukup apes juga gitu ya, membeli series Ultraman dengan harga 1.100.000 itu kemahalan ya. Untuk sekedar memang suka favorit karakternya itu oke saja sih, tapi menurut saya jangan tergesa-gesa lah untuk membeli mainan maupun Kamen Rider atau Ultraman. Itu menurut saya jangan terlalu tergesa-gesa, sabar aja, nanti juga akan ketemu dengan harga yang cukup worth it ya teman-teman. Mungkin dicukupan saja, sekian, terima kasih, mohon maaf bila mana ada kesalahan dan cara penyampaian saya yang kurang, apalagi dari teknikal ya, isu seperti suaranya kecil atau apapun ya, mohon maaf karena memang saya men-take video dengan alat seadanya. Oke teman-teman, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ciao.